memulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu masih kuat untuk berdiri? Amin. Yes, kita angkat pujian nomor 2 yaitu berikutnya Hatiku Percaya. Sebentar lagi mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita tenangkan hati kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku menang
kagungan hanya bagi Engkau, Allah sesembahan kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena hari ini Engkau izinkan kami boleh hadir bersama-sama Tuhan. Dan bahkan kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya Engkau berhadirat di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Engkau berhadirat di tengah-tengah pujian yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Lebih lanjut kami rindu mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu adalah menjadi suluh dan terang dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Setiap firman-Mu menerangi hati kami Tuhan. Membukakan jalan Tuhan sehingga kami dengan pasti melangkah di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, berkaryalah pada pagi hari ini Tuhan. Kau pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyeberangkan isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap berdoa buat gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada. Juga Tuhan, Engkau hadir di mana seperti Engkau telah melawat kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah mereka bersuka cita karena Engkau adalah Allah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, jika ada saudara-saudari, rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, Engkau lawati mereka, Engkau ingatkan mereka bahwa hidup yang kita hidupi ini semua karena berkat anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Di dalam setiap waktu agar mereka mencari perkenanan yang daripada Engkau saja Tuhan. Dan tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus Kau telah berikan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Berkaryalah pada pagi hari. Demikian juga anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah anak-anak ini Tuhan senantiasa bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, menghormati orang tuanya, mengasihi saudara-saudarinya dan teman-temannya Tuhan. Kau berkati sekolah minggu yang akan mengajar pada pagi hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih buat tim worship, present worship pada pagi hari ini yang sudah memuji kita. Terima kasih buat Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan yang sudah berjuang pada pagi hari ini di tengah-tengah hujan yang sungguh luar biasa. Sudah boleh hadir pada pagi hari ini, walaupun tidak seberapa pun dari kita yang bisa bergabung, tapi tetap kami percaya ini adalah kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih pada pagi hari ini mungkin ada saudara-saudari kita yang baru pertama, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama ikut beribadah bersama kita. Saya mohon bangkit berdiri, Bapak Ibu silakan. Terima kasih kehadirannya, selamat berfellowship buat kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, dari mana Pak? Oh, tamu nginap di hotel, puji Tuhan. Silakan duduk, terima kasih. Ini adalah anugerah Tuhan, selagi menikmati liburan, menginap di hotel, jadi tidak menghilangkan kesempatan untuk mencari Tuhan, itu adalah luar biasa. Jadi kita yang ada di Pulau Bali, yang ada menikmati anugerah Tuhan di tengah-tengah Pulau Bali adalah pulau pariwisata. Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Bagaimana orang yang datang berlibur di pulau kita yang indah ini, mereka mengeluarkan kos yang tidak sedikit. Saya tahu dia mengeluarkan kos yang mahal. Jadi kebetulan saya punya anak baru datang juga. Dia pas liburan bersama teman-temannya untuk datang ke Bali itu untuk nyari tiket. Tidak gampang. Sekarang walaupun sudah pandemi, harga tiketnya masih lumayan mahal.
Kemarin saya berjumpa hamba Tuhan Gilbert, dia pelayanan KKR hari Kamis di tempat ini. Rupanya dia nyari tiket dari Jakarta ke Bali itu pas musim-musim Idul Adha itu susahnya minta ampun. Sampai dia bilang, hambanya bilang, kalau tidak ada kursi, saya bawa kursi sendiri. Tapi akhirnya oleh kehendak Tuhan, dia bisa hadir di tempat kita. Jadi untuk segala sesuatu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tidak ada yang gratis. Butuh pengorbanan daripada kita. Salah satunya mungkin korban harta, korban tenaga, dan bahkan kadang-kadang kita mesti mengorbankan perasaan kita, korban hati kita. Kita berjuang. Demikian juga Tuhan kita sungguh sangat luar biasa. Dia telah menjadi teladan dalam hidup kita. Untuk menebus kita umat berdosa, dia rela menyerahkan anaknya. Mati tersalib dan bangkit pada hari ketiga. Agar semua daripada kita memperoleh keselamatan. Jangan pernah sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada dalam hidup kita. Mungkin saat-saat ini kita masih bisa mampu berasa kuat. Tapi ingat, waktu dan kesempatan itu tidak datang dua kali. Waktu dan kesempatan itu cuma ada sekali. Makanya namanya hari ini adalah present, hadiah, kesempatan yang luar biasa. Jangan pernah menyia-nyiakan. Tapi mari kita berikan apresiasi buat teman-teman yang sudah hadir berjuang di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi tidak terasa kita memasuki bulan Juli. Jadi rupanya perjalanan waktu luar biasa. Kalau bulan Juli, kalau kita nggak tahu ya, karena daerah pariwisata ngikutnya sudah ngikut agak budaya-budaya barat sedikit ya. Kalau bulan Juli itu kan summer. Jadi udah mulai bulan-bulan summer, udah bulan-bulan liburan. Harusnya sudah tidak ada cuaca yang hujan. Udah harusnya tidak ada turun hujan, tapi namanya sekarang adalah perubahan iklim luar biasa. Kita tidak bisa menentukan bahwa hari ini bakalan terang, tidak bisa segampang gitu. Kalau kita di Indonesia, kita tidak suka hujan. Kalau sering hujan kita nyari matahari, tapi pas kalau terang terus, kita juga tidak pernah puas. Kok tidak mendung ya? Itulah manusia, tidak pernah puas di dalam kehidupannya. Jadi kenapa kok orang-orang bule-bule, tamu-tamu yang datang berliburan ke Bali, kalau dia naik motor jalan-jalan dia tidak pakai baju? Karena dengan disinari matahari itu mereka adalah menikmati anugerah Tuhan. Di negaranya sendiri ada sinar, ada terang, tetapi mereka tidak merasakan panas seperti ada di pulau kita. Dan bahkan untuk mencari panas, agar ruangan tetap panas, dia mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Terutama mereka-mereka yang tinggal di Eropa atau di Rusia, Ukraina. Dia tidak mampu membeli kayu bakar, tidak mampu membeli gas untuk memanaskan ruangan. Karena harga gas itu lebih mahal daripada harga vodka, makanya tiap hari dia minum vodka untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi dengan minum minuman keras itu juga tidak memuaskan mereka. Sehingga mereka memutuskan berlibur ke daerah tropis, ke daerah tropik, ya salah satunya di Bali. Oke, kita tidak membahas itu, tapi kita membahas sekarang bulan Juli. Tema kita bulan Juli adalah pertobatan. Repentance. Pertobatan, bertobat. Ini beranjak dari tema kita bulan lalu adalah mengerjakan keselamatan. Ini sungguh luar biasa. Saya pribadi sama teman-teman majelis, sama teman-teman pengurus, pendoa, mencari tema ini sungguh sangat luar biasa. Bukan kita mencari sesuai dengan keinginan kita, mungkin kita ada beberapa dari keinginan kita, tapi kita berjuang dengan berdoa.
Dan saya baru ngeh 2 hari yang lalu, di dalam mengerjakan keselamatan, kita yang sudah diselamatkan, tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang telah diselamatkan, salah satunya adalah setelah kita percaya menerima Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Mengerjakan keselamatan itu. Mengerjakan keselamatan itu dengan cara salah satunya kita bertobat. Keselamatan itu adalah free, anugerah. Is free gift yang diberikan oleh Tuhan, anugerah, gratis. Waktu kita dikasih hadiah gratis, tentunya kita merasakan damai dan sukacita. Tetapi ada salah satu hal konsekuensi yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mengisi keselamatan itu di dalam hidup kita. Kita yang masih bisa bernapas, masih bisa bangun pagi, masih bisa mendengar, masih tangannya masih bisa bergerak, hidungnya masih menghirup oksigen dengan cuma-cuma, tidak dipasangin selang oksigen. Tuhan rindu mengerjakan keselamatan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Salah satunya mengucap syukur, rajin beribadah. Tentunya memasuki tema bulan Juli ini, apa yang boleh kita lakukan adalah dengan bertobat, repentance. Karena buat semua dari kita tidak gampang bertobat, tidak gampang. Teorinya gampang, tapi melakukannya berat sekali, luar biasa. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti akan mendengar salah satu kesaksian di media online. Ada seorang penggede di dalam ikatan dinas, tiap hari pangkatnya sudah bintang 2 apa 3 ya. Saya nggak tahu persis pangkatnya berapa, tapi yang pasti dia sudah berpangkat. Setiap hari dinas ke sana kemari, dan dia orang terkenal di Indonesia. Tetapi cara Tuhan untuk membuat kita bertobat itu macam-macam. Cara Tuhan untuk mengingatkan kita agar kembali kepada miliknya itu bermacam-macam. Sehingga hambanya ini mengalami sakit yang luar biasa. Selama ini dia semua aman-aman saja, dalam dinasnya dia aman-aman saja, dalam kehidupan rumah tangganya aman-aman saja, di dalam kesatuannya juga dia aman-aman saja. Tapi akhirnya Tuhan izinkan dia menderita sakit. Sakitnya tidak ada yang bisa mengobati, dia sudah bolak-balik berangkat ke rumah sakit, pulang pergi dia berangkat ke rumah sakit. Tidak ada kesembuhan. Dan pada akhirnya pada titik tertentu dia ingat sama Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, kenapa kok Tuhan aku kok sakitku tidak sembuh-sembuh ini? Apa kira-kira obat daripada sakitku? Ada sesuatu yang harus aku lakukan dalam sakitku? Dan dalam kesaksian, hamba Tuhan ini adalah seorang penggede. Dia bilang, Tuhan itu berbicara buat kita masing-masing beda-beda. Ada yang berbicara langsung buat kita, ada yang berbicara lewat sanak famili kita, buat anak-anak kita, ada yang berbicara lewat hamba Tuhan. Tapi seorang jenderal ini dia mendengar visible Tuhan yang berbicara. Tuhan sendiri yang berbicara, dia dengar. Tuhan menyampaikan obat yang menyembuhkan penyakitmu adalah kamu minta maaf sama istrimu. Aneh ya? Karena kemari dia berobat, tidak sembuh-sembuh. Jawaban Tuhan, dan itu disampaikan oleh Tuhan 3 kali, karena dia berdoa sampai 3 kali. Tuhan bilang,
Obat kesembuhan dari penyakitmu adalah minta maaf sama Tuhan. Dan dia bergumul dalam hatinya, dia berjuang. Karena rupanya hamba Tuhan ini selama hidupnya, dia berbohong sama istrinya. Jadi setiap dia ditelepon dia bilang masih dinas. Setiap diajak sesuatu dia masih ada alasan aja, masih bilang dinas. Alasannya dinas. Karena dia pangkatnya sudah jenderal, wajar. Dia mesti mementingkan kesatuannya ketimbang keluarganya. Dia lupa kalau ada Tuhan yang melihat hati. Kenapa rupanya dia diingatkan Tuhan mesti meminta maaf sama istrinya. Rupanya kehidupan dari hambanya ini tidak baik-baik saja. Dia banyak bohong di hadapan istrinya. Akhirnya dia berjuang, dia minta maaf sama istrinya. Waktu dia berjuang minta maaf, 2 hari dia keliling mengajak istrinya minta maaf, menunjukkan kalau dia punya selingkuhan di banyak tempat di daerah kota besar. Dalam 2 hari, di sini ada selingkuhanku, di sini ada selingkuhanku. Dia dari apartemen keliling di salah satu kota besar. Selama 2 hari dia baru selesai. Selama ini dia menutupi hal-hal itu dari istrinya. Sehingga akhirnya dia mengakui perbuatannya dan istrinya sangat kecewa sekali. Karena dia pikir suaminya adalah seorang yang terkenal dan mereka punya jabatan, dia menghargai suaminya. Ternyata suaminya tidak sungguh-sungguh bertobat. Kelihatan aja dia sibuk, tegas, tapi dia menyembunyikan sesuatu. Bayangin selama 2 hari dia keliling minta maaf sama istrinya, dia menunjukkan saat ini aku akan bertobat, di sini tempat selingkuhanku, di sini tempat selingkuh. Rupanya dia di banyak tempat dikasih fasilitas, dapat fasilitas, atau dia sudah biasa dengan kehidupan dosa itu. Sehingga akhirnya istrinya sudah tidak mau kembali, tapi akhirnya Tuhan berbicara dan dia memelas. Minta ampun, suaminya memelas, minta ampun sama istrinya. Sampai akhirnya istrinya iba dengan kesungguhan hati daripada suaminya. Dan waktu istrinya memaafkan suaminya, besoknya ada tamu-tamu yang biasa menghadap jenderal ini dan minta doa. Tentunya dia mungkin bawa persembahan, membawa sogokan, apalah namanya itu. Tapi Bapak ini, jenderal ini berbalik, betul-betul mencari Tuhan. Karena itu dia disembuhkan dan mulai saat itu dia tidak mau terima sogokan itu. Dan bahkan dia berbalik mendoakan orang-orang yang ingin mempengaruhi dia. Hidupnya berbalik, dia meninggalkan segala dosanya, dia tidak mau dipakai hidupnya untuk kejahatan. Karena waktu begitu sungguh sangat singkat, itu kesaksian mereka. Waktu itu sungguh singkat. Dia minta ampun selama ini menggunakan waktu itu dengan tidak baik. Dia tidak bertobat, dia seorang Kristen. Kalau dia ikut ibadah kelihatan baik-baik saja, tapi di satu sisi di luaran mereka melakukan kejahatan. Jadi mari kita belajar dari kesaksian ini. Sekali waktu Bapak Ibu mungkin akan dengar langsung kesaksian daripada hambanya ini. Bagaimana pertobatan itu adalah penting. Salah satu tanggung jawab kita anak Tuhan yang sudah diselamatkan adalah mengerjakan keselamatan itu sampai tuntas, sampai Tuhan memanggil kita. Selama hidup kita harus senantiasa belajar
dari hari ke hari untuk melawan dosa kedagingan kita. Jadi tobat itu bukan cuma sekali, tobat tomat, tobat kumat, tidak. Tobat progres. Tapi bukan berarti orang yang bertobat mengulang dosa-dosa yang lama. Yang suka berzina mengulangi perzinahan lagi. Jatuh ke lubang yang sama, bukan. Tobat itu adalah betul-betul meninggalkan dosa. Jadi apa arti daripada pertobatan, repentance? Mari kita lihat tema kita memasuki tema bulan Juli. Mari kita akan baca sama-sama ayat dasarnya pertobatan adalah Matius 12 ayat 33. Minta tolong Pak Anton. Kita baca Matius 12 ayat 33, firman Tuhan berkata apa? Matius 12 ayat 33. Ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, Ya, jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. maka tidak baik buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi pertobatan itu menunjukkan hasil. Pertobatan seseorang yang percaya yang sudah diselamatkan bisa dilihat dari hasilnya. Demikian juga buah pohon dapat kita lihat dari buahnya. Jadi perubahan hati atau perubahan orang-orang yang diselamatkan umpamanya adalah sebuah pohon. Di mana seperti Matius 12 ayat 33 berkatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kita tidak dapat menutupi perbuatan-perbuatan kita. Sebelumnya, Yesus berbicara di sini kepada orang-orang Farisi. Di dalam Matius 12. Di sana dia bercerita tentang Yesus dan Beelzebul. Yesus menyembuhkan pada hari-hari Sabat. Jadi banyak orang yang masih tidak percaya tentang kuasa daripada Tuhan Yesus. Jadi buat kita yang hidup saat-saat ini, yang sudah dimerdekakan dari dosa, yang sudah diselamatkan, mungkin dalam banyak hal kita masih berjuang dari hari ke hari agar kita berbalik dari jalan dosa kita. Jadi pertobatan repentance artinya perubahan hati dan pikiran yang membawa kita berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah. Pertobatan artinya adalah menyesali dosa. Sehingga pesan firman Tuhan di dalam Matius 12 ayat 33, pohon dilihat dari buahnya, demikian juga manusia dapat dilihat dan dikenal dari perbuatannya. Sekarang dengan dunia multimedia, tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Mohon maaf adik-adik, anak-anak remaja, generasi Z atau generasi Alpha yang saat-saat ini, jejak digitalnya adik-adik, jejak digitalnya kita tidak bisa dihapus. Bisa dihapus dari HP-nya adik-adik, bisa dihapus dari HP-nya kita, statusnya kita bisa dihilangkan. Tetapi namanya jejak digital itu tetap ada. Pentingnya kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita harus betul-betul bertobat. Jangan kelakuannya aja kelihatan halem, baik, tetapi bahasanya di multimedia suka mengumpat, suka flexing, suka mengumpat bahasa-bahasa yang tidak bagus, ataupun suka masih buka-buka link-link yang tidak bagus. Salah satu link-link mungkin pornografi, link-link yang tidak bagus. Waktu Anda klik, otomatis ada jejak digital yang Bapak Ibu tinggalkan. Bahayanya nanti kalau adik-adik
Kalau Bapak Ibu yang masih punya anak-anak diingatkan, waktu mereka mencari pekerjaan, waktu mereka nyari tempat kerja, itu nanti akan diklik. Ada salah satu sistem, apalagi sekarang ada sistem yang tercanggih namanya artificial intelligence, intelijensi buatan yang tercanggih saat ini. Apapun yang Bapak Ibu sembunyikan dulu, yang pernah disembunyikan, perkataan kotor, pernah sering memposting sesuatu yang tidak benar, akan bisa dilacak. Karena suaranya aja bisa dilacak. Dengan teknologi buatan ini bisa melacak semua. Saya memperkatakan jejak digital ini penting karena saya sudah pernah mengalami, dan saya waktu merekrut seorang karyawan, waktu di tempat kerja saya dulu, sebelum karyawan itu saya interview, saya melihat CV-nya. Waktu saya melihat CV, kurikulum vitae, saya tentunya akan ngetik namanya, saya lihat. Kalau sekarang kurikulum vitae kan tidak pakai paperless sudah, dikirim pakai email. Muncullah namanya dia, Wayan Astama. Setelah itu nama saya Wayan Astama, saya klik di Google Search Wayan Astama. Nanti akan muncul, kalau dia jarang bermain digital, kalau di Google Search tidak muncul secara langsung. Tapi ada satu sistem yang dipunyai oleh masing-masing usaha, tempat usaha. Caranya mengecek background daripada pelamar itu ada satu sistem yang dia punya masing-masing. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi artificial intelligence, kayaknya sistem itu akan lebih luar biasa. Saya bisa mengecek karyawan ini berbohong atau enggak, pelamar ini berbohong atau enggak. Saya bisa mengecek karyawan ini jujur atau enggak. Saya bisa ngecek karyawan ini latar belakangnya apa. Saya bisa mengecek di dalam jejak digital. Itu zaman dulu waktu saya masih nyari tenaga-tenaga orang accounting. Karena kalau orang accounting penting sekali kejujuran. Dan kita juga semua perlu jujur. Dan buat kita jejak digital itu penting sekali. Jadi pohon dilihat dari buahnya. Sekarang ya masing-masing kita kan punya HP sendiri-sendiri. Anak-anak kita kasih HP. Alangkah baiknya kita juga perhatikan apa yang sudah kasih. Kita sekali-sekali lihat HP anak-anak kita apakah tautannya sudah benar atau enggak. Karena ingat, pohon dilihat dari buahnya. Kita tidak dapat menyembunyikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, apa pentingnya pertobatan dalam hidup kita? Sehingga pagi hari ini saya menekankan kebenaran firman Tuhan. Pertobatan itu adalah penting. Progres pertobatan itu setiap hari. Bukan cuma di gereja, bukan cuma di hadapan istri, bukan cuma di hadapan suami, bukan cuma di hadapan pacar, bukan cuma di hadapan orang tua, tidak. Pertobatan itu adalah perlu sungguh-sungguh untuk diri sendiri di hadapan Tuhan. Kalau kita blameless, tidak ada yang disembunyikan, mau kemana saja kita aman. Mari kita perhatikan, kita adalah gereja Pantekosta Tabernakel. Kita perhatikan bagaimana proses dari pola keselamatan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin belum pernah melihat tabel pola keselamatan daripada skema tabernakel atau skema kemah suci tabernakel yang dibikin oleh Musa pada zaman perjanjian lama. Di sini kita bisa melihat ada pintu kemah ya. Kalau di sini saya tidak bisa, saya coba. Waktu kita percaya, anggap kita sebagai orang yang percaya itu mulainya masuk dari pintu gerbang.
percaya, masuk pintu gerbang. Setelah itu ada ruangan di luar, ini namanya adalah pelataran. Udah itu ada ruangan di sini tempat kudus, dan ada ruangan yang namanya adalah tempat maha kudus. Di dalam pelataran itu ada beberapa alat bagian yang ada di sana. Pertama adalah mezbah korban bakaran yang terbuat dari kayu penaga dan api. Udah itu adalah ada kolam bejana pembasuhan. Jadi kalau mezbah korban bakaran samanya dengan artinya kita bertobat meninggalkan segala dosa-dosa kita. Setelah kita diselamatkan, kita bertobat meninggalkan dosa-dosa kita. Setelah itu bejana pembasuhan adalah baptis. Nah, setelah dibaptis dengan air, kita juga dibaptis dengan Roh Kudus. Kita memasuki pintu kemah. Nah, di dalam ruangan yang tempat kudus di sini ada 3 alat, ada meja roti sajian, ada kandil emas, ada mezbah dupa. Kalau orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, dia akan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, mezbah, udah itu mencari kebenaran firman. Dan yang terakhir di sini adalah tempat maha kudus yang terdiri ada 3, ada tongkat Harun, loh batu sama buli-buli. Nah, di sini perjalanan kita orang percaya, kita bisa melihat. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, kita bisa melihat hidup kita di mana posisi kita saat ini. Setelah kita diselamatkan, apakah kita masih di daerah ini aja, dari sehari ke hari berbalik dari dosa, atau setelah dibaptis balik lagi ke dosa, tidak beranjak naik ke atas, tidak meningkat dari percaya diselamatkan setelah dibaptis, tidak berubah-berubah, tidak bertobat. Jadi penting buat kita yang sudah diselamatkan, kita mesti perhatikan hidup kita. Bagaimana posisi kita, di mana saat ini posisi kita. Jadi perjalanan hidup orang percaya, bertobat dan memberi diri dibaptis, berubah dari kehidupan manusia lama menjadi manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Jadi terus menerus diperbaharui berarti bukan stagnan, bukan diam. Itu bisa dilihat dalam Kolose 3 ayat 10, Mas Anton, minta tolong. Jadi yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang baik dan benar. Kolose 3 ayat 10. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru. Telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar haliknya. Menurut gambar haliknya, orang yang bertobat harus butuh usaha yang terus menerus. Bukan cuma bertobat sekali tapi terus menerus. Karena kedagingan kita akan melawan kita. Jadi walk out your salvation, mengerjakan keselamatan itu juga artinya adalah bertobat meninggalkan dosa. Jadi ibarat pohon bertumbuh, setelah dia bertumbuh, dia berbuah. Setelah dia berbuah, imannya bertumbuh dari hari ke hari. Jadi kehidupan kita itu ibarat pohon. Jadi ibarat pohon bertumbuh dan berbuah, imannya bertumbuh dari hari ke hari. Jadi imannya bukan anak-anak saja. Itu bisa kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 18, Bandon. 2 Petrus 3 ayat 18. Ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita. Dan juru selamat kita. Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Jadi ibarat pohon kita bertumbuh dan berbuah. Imannya bertumbuh dari hari ke hari. Jadi kalau ibaratnya tadi seperti skema tabernakel, skema suci, kehidupan kita setelah kita mendengar firman Tuhan, kita percaya, setelah itu kita bernaik tingkat, bertobat. Bertobat artinya menyesali dosa. Jadi hamba Tuhan
yang KKR hari Kamis yang lalu. Dia menyaksikan banyak daripada orang Kristen mereka sombong. Sombong dalam artian Tuhan kan berfirman, marilah datang kepadaku, engkau yang berbeban berat. Rupanya kita tidak mau memberikan kekerasan hati kita kepada Tuhan. Kita masih keras hati, tidak mau memberikan ego kita kepada Tuhan. Sehingga kenapa hambanya ini bilang, oh banyak anak orang-orang Kristen itu masih sombong. Masih merasa dirinya kuat, dia tidak mau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu. Kita masih merasa kuat, kita tidak mau bertobat, tidak mau menyesali dosa. Dan bahkan setelah bertobat dan menyesali dosa, hidup kita itu adalah berubah. Jadi kalau berubah itu artinya buah-buah pertobatannya bisa dilihat. Jadi buah-buah pertobatannya itu bisa dilihat. Kalau pohon itu sudah bertumbuh, gede, terus berbuah, dan buahnya bisa dirasakan. Jadi buah-buah pertobatan itu bisa dirasakan. Ada yang masam, tentunya ada yang manis, tentunya ada yang hambar, atau bahkan ada pohon yang sudah kita tanam itu mandul, tidak mau berbuah. Kenapa dia mandul? Karena dia kurang dikasih pupuk, kurang dirawat. Dia tidak mau dirawat atau minta diperhatikan. Mungkin kurang asupan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pernah memuji Tuhan. Sehingga pohon itu mandul, tidak menghasilkan buah. Demikian juga yang berbuah, yang sudah bertobat kelihatan buahnya. Kenapa kok buahnya masih kecut, masem? Tidak berbuah manis, maunya kita kan berbuah manis. Jadi berkat bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi rupanya hidup kita harus mesti berubah, jadi pertobatan itu progres. Jadi hidupnya berubah, buah-buah pertobatannya. Setelah itu meningkat, dibaptis. Baptisan itu ada dua, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Kalau umpamanya yang datang pada pagi hari ini belum menerima baptisan Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Saya tidak bisa membaptis Bapak Ibu baptisan Roh Kudus. Hanya Tuhan yang bisa membaptis dengan Roh Kudus. Dengan cara kita meminta kepada Tuhan. Jadi dibaptis dengan air dan baptisan Roh Kudus. Yang terakhir adalah tentunya kita akan menerima karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh itu adalah salah satunya bisa melayani sebagai worship leader, sebagai backup singer, sebagai pemain musik, sebagai pendoa, sebagai guru sekolah minggu, petugas perjamuan. Itu adalah karunia-karunia roh. Kehidupan kita, pertobatan kita meningkat. Jadi walk out your salvation, mengerjakan keselamatan itu bukan berarti stagnan, tapi naik dari hari ke hari. Jadi kehidupannya kita bisa lihat perubahannya dari ke hari ke hari. Jadi mari kita perhatikan, ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Perhatikan teladan hidupmu. Jadi itu kita bisa lihat dalam Matius 7 ayat 16. Masih berbicara tentang pohon. Minta tolong Pak Anton. Matius 7 ayat 16. Matius 7 ayat 16. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal Dari mereka. buahnya lah kamu akan dilihat. Kalau orang itu benar-benar bertobat, kita akan melihat apakah buahnya itu manis atau tidak. Buahnya masam atau dia bahkan tidak berbuah, mandul atau tidak. Dari buahnya lah engkau akan lihat. Lanjut. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Ya, lanjut. Demikianlah setiap pohon yang baik Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik Sedangkan pohon yang tidak baik. menghasilkan buah yang tidak baik. Oke. Dalam Matius 12 ayat 33 sekali lagi ulang. Matius 12:33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik,
Matius 12 ayat 33. Ya, Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, ya, maka baik pula buahnya. maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, Ya, maka tidak baik pula buahnya. oke. Sekarang, ya, Dari pohonnya, dari buahnya pohon itu dikenal. dari buahnya lah pohon itu dikenal. Oke, sekarang terakhir Pak Anton dalam Lukas 6 ayat 46 ya. Lukas 6 ayat 44. Ya, Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. sebab setiap pohon dikenal pada Buahnya. buahnya. Ya, Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, karena dari semak duri orang tidak bisa memetik buah ara. dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Oke. Terima kasih Pak Anton. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setia yang baik menghasilkan buah yang baik. Demikian juga orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Karena dari buahnya ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dari buahnya lah kita akan dikenal. Jadi pertobatan, apalagi kalau kita ngomong sama anak-anak kita zaman sekarang, zaman anak-anak kita generasi Alpha atau generasi Z, kita menyuruh anak kita ke gereja, sedangkan orang tuanya tidak mau ke gereja. Ya pasti mereka akan susah. Kita harus jadi contoh, jadi teladan buat anak-anak kita. Jadi kita patut berhati-hati dalam kehidupan kita. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi teladan dalam setiap kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, pada pagi hari ini, firman Tuhan berkata, Tuhan melihat hati. Benar apa tidak? Semua kita percaya kalau Tuhan melihat hati. Tetapi manusia melihat apa? Manusia melihat rupa. Kenapa manusia melihat rupa? Karena kita masih hidup di dunia. Ya, kita tidak ada di surga bersama Tuhan. Yang tahu hatinya kita, Tuhan pasti. Karena Tuhan melihat hati. Tetapi kita karena hidup masih di dunia sesama manusia, tentunya perbuatan kita dilihat oleh samping oleh Tuhan, di samping oleh suami, istri, saudara-saudara kita, anak-anak kita. Mama itu nyuruh aku rajin belajar, dia tidak pernah ngajarin aku. Istriku aku disuruh masak aja oleh suamiku terus-menerusan, tapi suamiku tidak pernah mau bantu. Manusia masih melihat perubahan kita. Jadi buah-buah pertobatan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi tidak, perkataan kita itu tidak balik kepada diri kita sendiri. Firman itu memang benar, Tuhan melihat hati tetapi manusia melihat rupa. Kalau seandainya benar Tuhan melihat dan kita percaya Tuhan melihat hati, tetapi mari kita tunjukkan, kita sebagai manusia tunjukkan perubahan kita kepada orang lain. Sehingga kita tidak memandang rupa, kita cuma bisa hormat kepada orang-orang di hadapannya doang, tidak. Kita hormat baik di hadapannya dia atau tidak ada orangnya. Jadi mengerjakan keselamatan itu dengan cara bertobat. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel. Apa kata firman Tuhan di sana? Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini.
1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan melihat hati tapi manusia melihat hati. Jadilah tauladan dalam hidupmu. 1 Samuel 16 ayat 7. Firman Tuhan berkata apa? 1 Samuel 16 ayat 7. Ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Saya minta semua petugas musik sama ini siap-siap. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, atau perawakannya yang tinggi. sebab aku telah menolaknya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Bukan Allah. yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Manusia melihat apa yang di depan mata. tetapi Tuhan melihat hati. Tetapi Tuhan melihat hati. Kita masih hidup di dunia, masih menginjak bumi, masih menginjak lantai. Kalau seandainya kita masih menginjak lantai, mari perlihatkan bahwa kita bisa betul-betul menunjukkan perubahan di dalam diri kita. Jadi kita menunjukkan bahwa kita sudah berubah, kita sudah bertobat. Jadi arti dari pertobatan adalah berbalik dari dosa. Yang mana pertobatan repentan adalah sebuah istilah teologis yang mendeskripsikan suatu tahap kehidupan iman Kristen yang di dalamnya umat beriman berpaling dari dosa. Jadi kita berpaling dari dosa sehingga kita tidak memandang perawakan dan tingginya, tetapi kita melihat perbuatan-perbuatannya. Jadi jangan sampai asal ngomong doang. Jangan sampai kita dicap asal ngomong doang. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut bertobat sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan mempersiapkan diri kita. Imani kebenaran firman Tuhan, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita sungguh-sungguh mari boleh datang kepada Tuhan. Petugas perjamuan Pak Abdi, kami minta mohon datang ke depan. Kita akan sama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kebenaran firman Tuhan sudah kita dengar dan bahkan sangat jelas memberitakan. Puji Tuhan, hidup kita diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan. Bulan ini firman-Nya mengingatkan kita agar senantiasa kita bertobat dari segala